Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare atau membandingkan Vivo Y20s, produk paling terbaru dan paling teranyar dari Vivo, dengan kakak tingkatnya Vivo Y50 yang sudah rilis beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah cashback juga untuk harganya. Kenapa saya membandingkan kedua handphone ini, Vivo Y20s dan Vivo Y50? Karena ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama dari segi harganya. Vivo Y20s dijual dengan harga Rp3.100.000, sedangkan Vivo Y50 dijual dengan harga Rp3.500.000. Beda Rp400.000 untuk dari segi harganya. Tapi yang menariknya di sini, Vivo Y20s dan Vivo Y50 memiliki kapasitas RAM dan ROM yang sama, yaitu RAM-nya 8GB dengan internal memorinya 128GB. Tuh, jadi harganya beda Rp400.000, tapi untuk kapasitas RAM dan ROM-nya itu sama. Cukup menarik bukan? Tapi gak cukup di sini aja, kita juga akan compare kedua handphone ini, Vivo Y20s dan Vivo Y50, dari segi desainnya, spesifikasi, dan kamera pastinya. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Aktifkan juga tombol lonceng pemberitahuannya supaya nggak ketinggalan ketika ada updatean video terbaru dan bermanfaat pastinya. Dia tampilan awal dari Vivo Y20s dan Vivo Y50. Tadi dari segi harga jelas ya, Vivo Y50 lebih mahal Rp400.000 dari Vivo Y20s. Sekarang kita akan compare untuk dari segi desainnya terlebih dahulu. Oke, dari tampak belakang di sini Vivo Y20 menggunakan 3 kamera, sedangkan Vivo Y50 menggunakan 4 kamera untuk bagian belakangnya. Di sini Vivo Y50 meletakkan sensor sidik jari di bagian belakang, bodi belakang sini samping kamera, sedangkan Vivo Y20s dia meletakkan sidik jari di bagian pinggir sini, jadi satu sama tombol power atau yang biasa disebut dengan set fingerprint. Di sini jelas kalau untuk kamera pasti lebih menang di Vivo Y50 karena menggunakan 4 lensa, dan di Vivo Y20s menang dari segi tata letak sidik jari yang sudah menggunakan set fingerprint. Sedangkan untuk ketebalan bodinya ini masing-masing Vivo Y20s memiliki ketebalan 8,4 mm, sedangkan Vivo Y50 memiliki ketebalan bodinya yaitu 9,1 mm. Oke, dari segi desain sudah. Oh ya, untuk tata letaknya di sini sama, ada satu tombol power dan volume up dan down, atas kosong, sebelah kiri ini cuman buat tempat SIM tray aja. Dan sini ada yang berbeda untuk di bagian bawahnya. Di bagian bawah sini tata letaknya sama sebenarnya, tapi perbedaannya di sini, di tempat pengecasannya atau port USB-nya. Di sini Vivo Y20 masih menggunakan USB micro USB, sedangkan Vivo Y50 sudah menggunakan USB Type C. Jadi di sini jelas untuk dari modelnya menang si Vivo Y50. Tapi yang membedakan lagi, anehnya Vivo Y20 belum fast charging, sedangkan Vivo Y20s sudah fast charging 18 watt. Oke, itu dari segi desain sudah. Selanjutnya kita geser ke bagian layarnya. Dari segi layarnya di sini Vivo Y20s memiliki layar sebesar 6,51 inch dengan resolusi 720x1600 pixel. Dan di sini menggunakan IPS LCD, dan di sini menggunakan water drop screen atau ultra all screen. Nah, sedangkan di Vivo Y50 dia di sini memiliki layar sebesar 6,53 inch dengan resolusi 1080x2400 pixel atau Full HD+. Sama-sama menggunakan IPS LCD, tapi untuk bagian layarnya Vivo Y50 ini sudah menggunakan punch hole display atau kamera ada di dalam layar. Sedangkan Vivo Y20s masih menggunakan water drop screen. Jadi di sini jelas untuk bagian layar lebih besar Vivo Y50, resolusi juga lebih besar Vivo Y50, dan modelnya juga lebih terbaru Vivo Y50. Oke, desain sudah, layar sudah. Selanjutnya kita ke bagian spesifikasi. Kita akan ke bagian tentang ponsel terlebih dahulu di sini. Oke, kita ke bagian tentang ponsel. Tadi untuk RAM dan ROM-nya sama ya. Kedua handphone ini Y20s dan Vivo Y50 memiliki RAM sebesar 8GB dengan internal memorinya 128GB. Dan untuk dari segi Android ini di sini sama. Vivo Y20s menggunakan Android 10 dan Vivo Y50 juga sudah menggunakan Android 10.
Oke, sedangkan yang membedakan itu dari segi Vantage OS-nya. Jadi di sini untuk Vantage OS-nya Vivo Y20 sudah menggunakan Vantage OS terbaru 10.5. Sedangkan di Vivo Y50 masih menggunakan Vantage OS versi 10. Makanya untuk menampilkan menu dia beda. Kalau misalnya Y20 tinggal slide dari bawah. Oke, kalau misalnya Y50 kita harus geser-geser dulu ke sebelah sini. Itu untuk perbedaan sedikit dari seri Vantage OS-nya. Kita geser ke bagian prosesor nih. Di sini untuk prosesornya yaitu Vivo Y20s menggunakan prosesor Snapdragon octa-core 1,8 GHz 11 nanometer. Sedangkan Vivo Y50 masih sama juga menggunakan Snapdragon, tapi untuk angkanya dia lebih tinggi yaitu Snapdragon 665 octa-core, dan dia di sini untuk gigahertznya juga lebih cepat. Kalau Y20 1,8 GHz, kalau misalnya Vivo Y50 menggunakan 2,0 GHz. Oke. Sedangkan masing-masing dari prosesor ini mampu menghasilkan skor Antutu kurang lebih di angka segini. Oke. Di sini Vivo Y20 menghasilkan skor Antutu dengan Snapdragon 460 menghasilkan skor Antutu sekitar 154 ribuan. Sedangkan Vivo Y50 menghasilkan skor Antutu kurang lebih di angka 175 ribuan. Di sini jelas ya, Vivo Y50 ini dia Snapdragon-nya lebih gede, otomatis skor Antutunya juga lebih besar. Oke, itu tadi desain sudah, spesifikasi sudah, kurang lebih itu untuk spesifikasinya. Selanjutnya kita ke bagian kamera. Oke, ini kita letakkan dulu satu yang Y50, kita pegang Y20s nya. Oke, Y20s ini dia menggunakan 3 lensa untuk bagian kamera belakangnya, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi itu untuk kamera makro. Jadi di Vivo Y20s ini belum ada kamera ultrawide. Tuh, itu untuk bagian kamera belakang. Sedangkan untuk kebutuhan selfie-nya, Vivo Y20 ini menggunakan kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Nah, sedangkan di Vivo Y50 ini lebih unggul untuk dari segi kameranya, yaitu dia di sini menggunakan 4 kamera untuk bagian belakangnya atau quad kamera. Yaitu ada berapa nih? Tadi dulu, ingat dulu, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi kamera makro. Jadi di sini keunggulannya dia sudah menggunakan kamera ultrawide, yaitu 8 megapiksel. Dan untuk kebutuhan selfie-nya, Vivo Y50 ini menggunakan kamera selfie sebesar 16 megapiksel. Di sini jelas ya, kameranya juga lebih unggul di Vivo Y50. Ya, pokoknya ada harga ada rupa lah. Jadi wajar kalau misalnya walaupun harganya sama, walaupun RAM dan ROM-nya sama, tapi untuk keunggulannya ini banyak di Vivo Y50. Dari segi harga, dari segi spesifikasi, dan lain-lainnya. Pokoknya intinya Y20s ini alternatif buat kalian yang pengen RAM 8GB tapi dengan harga yang cukup murah dan terjangkau. Oke. Dan saya bikin video ini bukan buat banding-bandingan atau gimana. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong spesifikasi pasti banyak yang lebih bagus dari kedua handphone ini. Tapi saya bandingin kedua handphone ini supaya teman-teman gampang kalau misalnya mau beli. Jadi buat kalian yang pengen beli HP Vivo harga 3 jutaan kok ada dua macam seperti ini. Jadi bisa milih nih sesuai dengan kebutuhan dan selera aja. Kalau misalnya punya budget lebih 3,5 ya mending ke Vivo Y50. Tapi kalau misalnya budgetnya nyekak cuma 3 juta, ya istilahnya Y20s juga sudah lumayan oke. Tapi untuk tata letak di sini, untuk tata letak belakang saya lebih suka Vivo Y20 sih karena lebih terbaru dan nggak pasaran. Oke, itu tadi 3 compare atau beberapa compare antara Vivo Y20s dan Vivo Y50 versi sesuai harga. Itulah tadi compare atau perbandingan antara Vivo Y20s dengan Vivo Y50 dari segi desain, layar, spesifikasi, dan kamera. Dan untuk kesimpulannya, kalau misalnya kalian pengen yang RAM 8GB tapi harganya di angka-angka 3 juta yang nyekak, nggak lebih nggak kurang, opsinya kalian bisa pilih di Vivo Y20s. Karena dia dengan RAM 8GB cuma dijual dengan harga Rp3.100.000. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang layarnya terbaru, sudah menggunakan layar punch hole dan resolusinya lebih besar, otomatis kalian harus membeli si Vivo Y50 ini. Dan ini banyak tapi-tapinya ya. Kalau misalnya kalian pengen yang sidik jarinya nggak di belakang lagi, sudah menggunakan side fingerprint seperti ini yang model terbaru, ya pasti pilihannya ada di Vivo Y20s.
Tapi kalau misalnya kalian pengen yang kameranya komplit, kamera selfie-nya bagus, ada kamera wide angle-nya, ada kamera makronya, ada bokehnya, dan kamera selfie-nya cukup lumayan besar ya, pasti opsinya di Vivo Y50 karena sudah tergolong komplit untuk sensor kameranya. Sedangkan di Vivo Y20s ini dia masih menggunakan kamera selfie sebesar 8 megapiksel dan belum memiliki kamera ultra wide. Dan kalau misalnya kalau misalnya kalian pengen yang Snapdragon-nya besar di angka 6, ya pasti opsinya ke Y50 lagi karena si Vivo Y20s ini masih menggunakan Snapdragon 460. Tuh, itu kurang lebih perbandingan atau compare Vivo Y20s dengan Vivo Y50 versi sesuai harga. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang lebih, silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah. Dan tanda kutip saya bikin video ini cuman buat mempermudah aja buat teman-teman di luar sana yang pengen beli handphone, terutama handphone Vivo tapi bingung nih pengen beli harga 3 jutaan tapi ada dua macam. Sedangkan kalau misalnya kita baca spesifikasinya doang itu pasti bingung kalau nggak dijelasin secara gamblang. Dan saya membuat video ini tujuannya buat mempermudah teman-teman di luar sana yang pengen beli handphone Vivo supaya pas sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan harga yang ingin dibeli. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga videonya bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah support channel sesuai harga sampai sejauh ini. Pokoknya the power banget akhirnya selama perjuangan selama 2 bulan ini alhamdulillah sudah ada iklannya. Terima kasih sekali lagi buat kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel sesuai harga, pastikan kalian sudah subscribe channel sesuai harga. Like, komen, dan share juga sangat perlu sebenarnya. Sekian dulu video kita kali ini, semoga videonya bermanfaat. Tuh kan, diulangi lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang ketinggalan. Untuk hasil foto dan video dari kedua handphone ini saya tampilin di bagian akhir. Oke, terima kasih. Dan inilah dia hasil video dari Vivo Y20s dan Vivo Y50. Kalau misalnya dari segi yang ada di layar sih tampak lumayan ya, lebih terang Vivo Y50 kemana-mana. Tapi nggak tahu kalau misalnya kalian lihat di situ. Dan yang selalu saya nggak kuat dari kamera Vivo tuh ya begini, saya jadi cantik. Jaraknya jadi samar-samar semua gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk hasil video. Ini kamera depan ya. Ya kalau kamera belakang saya nggak perlu nunjukin karena sama-sama 13 megapiksel. Tapi kalau misalnya untuk kamera depan ya ini dia Vivo Y20s 8 megapiksel dan Vivo Y50 menggunakan kamera sebesar 16 megapiksel. Oke, mantul. Jangan lupa subscribe, tuh kan subscribe lagi, promo terus. Karena nanti di next video saya akan bikin kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y20. Oke, terima kasih, matur suwun.